logistik, dan di tempat karantina untuk logistik di pasien itu dipasrahkan atau ditugaskan teman-teman dari Tagana. Awal mula itu teman-teman tugas saya itu ada 30 Mbak, itu sesuai jumlah teman-teman Tagana di Kabupaten Tulungagung. Namun setelah berjalan 1 minggu itu mulai ada masalah, sehingga dari 30 orang itu tinggal 7 orang, dikarenakan banyak teman-teman itu yang curhat dan yang laporan kepada koordinator kami di lingkungannya itu mendapat penolakan ketika dia bertugas di Rusunawa ini. Iya. Banyak, dari 30 itu tinggal 7 orang Mbak, 7 orang itu sampai dengan bulan Ramadan tepatnya, dan mulai tanggal 1 Juni itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama lagi di acara Bincang Faedah, yang hari ini akan hadir bersama kita Mas Afifu. Dia adalah salah satu relawan COVID-19 yang selama beberapa pekan ini, beberapa bulan ini dia sudah berada di Rusunawa untuk menjadi relawan di sana. Sekaligus beliau adalah seorang ketua PC PMII yang juga aktivis yang lainnya yang luar biasa. Kita masih menunggu konfirmasi hadirnya beliau di acara siaran langsung kita pada kesempatan hari ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nikma. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah sehat Mbak. Ini posisi masih ada di Rusunawa atau sudah di tempat yang lainnya? Di Rusun Mbak, kebetulan hari ini piket. Oke. Saya mulai dulu ya acaranya ya. Oke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan sore yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama lagi di acara Bincang Faedah, yang hari ini telah hadir bersama kita seseorang yang luar biasa, yang menjadi relawan yang keren banget, karena yang lainnya pada berbondong-bondong untuk melarikan diri dari COVID-19, tapi ternyata dia malah menawarkan diri untuk menjadi relawan COVID-19. Nah, ini dia Mas Afifu yang hari ini hadir bersama kita dengan tema yang luar biasa hari ini, karena beliau sudah berpekan-pekan, berbulan-bulan berada di Rusunawa untuk menjadi relawan yang setiap hari hidup berdampingan dengan penderita COVID-19. Oke. Apa kabar Mas Afifu? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Terlihat tambah tegang atau bagaimana begitu setelah berpekan-pekan berada di Rusunawa? Tambah apa sih Mbak ya, kalau masalah COVID intinya tambah berani sih, dan tambah semangat untuk melakukan pengabdian, untuk mendampingi sahabat-sahabat atau saudara kita yang dikarantina karena positif COVID itu. Dan yang pasti ini tambah lemu Mbak. Kopen di sana? Iya Mbak, sehari makan 3 kali gitu, belum cemilannya, jadi kopen banget Mbak. Dan rata-rata pasien yang dikarantina itu pulang naik Mbak, 5-8 kilo itu naiknya. Alhamdulillah. Jadi tambah sehat tubuhnya, tambah sehat orangnya begitu. Betul. Awal mula dulu menawarkan diri untuk menjadi relawan COVID-19 ini gimana? Padahal orang kan banyak yang mencoba menjauhi ini. Itu awalnya gimana? Jadi sebenarnya itu bukan menawarkan diri Mbak Nikmah. Awal mulanya itu memang saya kan adalah relawan Tagana Kabupaten Tulungagung. Dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial itu yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID itu kan bagian logistik, dan di tempat karantina untuk logistik di pasien itu dipasrahkan atau ditugaskan teman-teman dari Tagana.
Awal mula itu teman-teman tugas saya itu ada 30 Mbak, itu sesuai jumlah teman-teman Tagana di Kabupaten Tulungagung. Namun setelah berjalan 1 minggu itu mulai ada masalah, sehingga dari 30 orang itu tinggal 7 orang, dikarenakan banyak teman-teman itu yang curhat dan yang laporan kepada koordinator kami di lingkungannya itu mendapat penolakan ketika dia bertugas di Rusunawa ini. Banyak, dari 30 itu tinggal 7 orang Mbak, 7 orang itu sampai dengan bulan Ramadan tepatnya, dan mulai tanggal 1 Juni itu kita alhamdulillah ketambahan personil dan sampai hari ini menjadi 12 orang. Jadi itu awal mula kenapa kok bertugas di Rusunawa. Jadi karena tugas memang yang awalnya. Ya memang mau ndak mau bagaimana, karena tugas. Memang dulu takut awal mula, ya takut lah, tapi alhamdulillah berjalan sampai hari ini itu malah menjadi ini, tambah semangat. Kalaupun piketnya itu 1 minggu kan 2 kali. Kalau 1 hari saja ndak ke Rusunawa itu rasanya ndak penak Mbak gitu. Jadi setiap hari ke sini meskipun ndak piket. Karena memang ini ya. Kalau biasanya kan rata-rata orang yang dengar berita di media itu kan santer banget berita bahwa COVID-19 ini belum ada obatnya. COVID-19 ini berbahaya karena A, B, C dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu menjadi bagian dari ketakutan dari teman-teman juga untuk menjadi relawan. Belum lagi di beberapa daerah ada di beberapa media karena memang yang disampaikan bahwa Rusunawa COVID-19 ini sangat berbahaya sekali sehingga terjadi penolakan. Apalagi beberapa tempat ada yang suster ditolak, ada perawat ditolak, dokter ditolak dan sebagainya seperti itu. Akhirnya kan membuat stigma yang negatif terhadap teman-teman yang padahal mereka niatnya menolong tapi malah ini. Betul. Oke. Terus selama di Rusunawa, suka dukanya berdampingan dengan pasien COVID ini bagaimana? Oh, dukanya dulu Mbak ya, duka. Ya. Jadi dukanya itu ini sih Mbak, kita mendapat stigma dan mendapat diskriminasi itu pasti sebagai relawan, entah itu di lingkungan masyarakat khususnya yang pulang, teman-temanku yang pulang itu ada beberapa yang ya lingkungannya tahu gitu, awal-awalnya mendapat diskriminasi. Kalau kebetulan saya kan di masa pandemi ini kan sekolah libur, pekerjaan juga libur kan awal-awal dulu, semua aktivitas-aktivitas itu dibatasi. Jadi ini memang termasuk saya kan hari ini memiliki tanggung jawab sebagai ketua cabang PMI itu mengisolasi diri karena ini kegiatan juga tidak ada. Akhirnya ya wes jadi relawan dan harus memang benar-benar mengisolasi diri. Yang pertama itu dukanya. Jadi memang banyak mendapatkan stigma, mendapatkan diskriminasi itu pasti. Terus kemudian yang kedua itu awal-awal itu takut sih Mbak, sopo sing ndak wedi karo pandemi ini sama virusnya ini, karena kan kita tahu informasi yang kita konsumsi setiap hari di media sosial bahwasanya virus ini mematikan, terus belum ada obatnya dan lain sebagainya. Itu awal-awal memang menjadi ketakutan, sopo lo sing ndak wedi mati kan itu. Dan waktu awal-awal itu masih sulit Mbak, termasuk ketika kita menjadi relawan di sini itu untuk istilahnya awal-awal dulu itu memang gini, pemerintah itu ya wajar dalam menghadapi pandemi yang tidak menjadi momen tahunan ini pasti adalah beberapa lubang terkait regulasi, kebijakan yang dimana itu tumpang tindih dan lain sebagainya. Itu menjadi duka kami karena kita harus merespon itu gitu loh, dengan regulasi yang semacam ini nanti di dalam seperti apa itu. Namun itu semua tidak terlalu menjadi sebuah beban sih, meskipun itu menjadi sebuah duka bagi kami. Namun ini yang menjadi bahagia atau menjadi sukanya di sini itu adalah di sini itu dengan bertambahnya pasien Mbak, pasien datang dan lain sebagainya, itu kita mendapatkan keluarga-keluarga baru dan tentunya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang bahkan mungkin ini adalah pengetahuan yang off the record tentang COVID yang kalau orang tidak merasakannya sendiri tidak akan percaya. Nah, itu adalah sukanya di sini, sehingga teman-teman ini dibilang nekat yo nekat, edan yo edan wisan. Kalaupun kita istilahnya setiap hari kan harus ini masuk ke dalam komunikasi dan kontak langsung dengan pasien, itu wis
sampai hari ini malah istilahnya bukan kekendelen ya, tapi bagaimana ya, karena sudah tahu gitu loh. Dan ini yang menjadi suka bagi kami, khususnya teman-teman relawan yang ada di sini. Dan itu kita setidaknya menjadi bekal untuk kita sosialisasikan terutama ke lingkungan kita dan ke masyarakat luas. Serta itu tadi, kita di sini mendapatkan keluarga baru, Mbak, karena pasien-pasien yang masuk ke sini itu setelah masuk di sini terus kami lakukan pendekatan, kami lakukan pendampingan sosial, itu alhamdulillah menjadi keluarga baru kami. Dan buktinya beberapa hari terakhir pasien-pasien yang sudah sembuh itu banyak yang mengundang kami untuk pulang ke rumah, syukuran, makan-makan, dan juga ini untuk mensosialisasikan janjinya COVID ini gimana, terutama terhadap lingkungannya. Itu Mbak, suka dukanya. Selama berada di Rusunawa, selama menjadi relawan di Rusunawa ini, total pasien yang pernah didampingi oleh Mas Afif sendiri ada berapa, Mas? Kalau total pasien, Mbak, total pasien itu ada 200 berapa nggih? Detailnya nanti lupa aku, Mbak. Tapi kalau tidak salah data 4 atau 5 hari yang lalu itu 259. Itu yang pernah masuk Rusunawa. Catatannya yang pernah masuk Rusunawa itu baik yang kemarin dari Trenggalek, kemudian yang dari kabupaten dan kota terdiri tercatat itu semua. Dan dari 250-an gitu ya, 250-an pasien itu terdiri dari pasien yang rapid, reaktif, maupun yang swabnya sudah positif, itu masuk sini semua Mbak, dengan catatan tanpa gejala atau OTG istilahnya. Jadi yang positif-positif swab itu kan kalau dia ada gejala sakitnya atau ada penyakit penyertanya itu dirawat di Rumah Sakit Dr. Iska. Setelah ini sudah mendingan, pemulihan atau sudah sembuh, itu ketika masih positif COVID dibawa ke Rusunawa untuk melanjutkan karantinanya di sini. Dari total pasien itu 250-an itu terdiri dari ini. Yang paling sepuh, yang paling tua itu ada nenek-nenek atau Mbah Putri yang usianya 90 tahun dan itu sehat secara fisik, namun juga lek wong sepuh piye Mbak ya wis mungkin tenaganya lah yang berkurang. Itu ada, dan alhamdulillah di sini tidak lama positif swab. Beliau itu positif swab, namun di sini cuma sekitar 1 minggu itu sudah keluar. Dan ada juga bayi berusia 18 bulan itu tertular dari ibunya yang melahirkan. Jadi ibunya melahirkan, terus dia itu anak pertama, ini tertular dari ibunya saya rasa, sehingga dia dikarantina di sini. Itu yang paling muda 18 bulan 18 itu Mbak. Terus kalau bayi yang 18 bulan tadi ibunya juga COVID, juga positif? Iya, ibunya positif, yang 18 bulan positif, suaminya dan bayinya yang baru lahir itu negatif. Jadi gini Mbak, saya cerita dulu tentang ini ya, tentang ibunya itu ya, tak cerita nepisan, mumpung ingat. Jadi beliau itu, ibunya ini Mbak, inisialnya YN kalau tidak salah, itu ya, itu YN itu, mbaknya itu kan melahirkan. Terus kemudian kebetulan dia kan ini SOP-nya rumah sakit Mbak, SOP-nya rumah sakit hari ini, setiap orang yang berobat di rumah sakit itu kan harus direpit, dideteksi dulu ada virusnya apa enggak kan gitu toh. Dan kebetulan reaktif dan di swab positif. Nah dia ini ketika baru melahirkan selama 21 hari itu dikarantina di Rumah Sakit Dr. Iska. Sebelum akhirnya seminggu dan ketika pemulihannya sudah sehat, sudah dinyatakan tenaganya kuat, itu dipindah ke sini dan di swab, keluarganya di swab. Sebelum pindah ke sini, lah itu ketemulah sekeluarga di swab yang positif, ibunya dan anaknya yang pertama. Sedangkan bayinya itu negatif dan ayahnya itu juga negatif. Namun dalam proses ini selama 21 hari di sana di rumah sakit, kemudian seminggu di sini, itu setiap hari bapaknya ini mengambil ASI dari ibunya untuk diberikan ke bayinya selama 1 bulan lah. Selama 1 bulan itu seperti itu setiap hari. Dan alhamdulillahnya ketika ibunya ini dinyatakan sehat, bayinya yang baru lahir juga di swab, alhamdulillah negatif.
dan memang tidak tertular, akhirnya dari susu ibunya yang diberikan setiap hari itu tidak tertular. Itu ceritanya seperti itu. Perjuangan ayahnya, perjuangan suaminya untuk setiap hari mengambil air susu untuk bayinya yang baru lahir ini luar biasa sekali. Berarti anaknya dua, Iya. yang pertama itu usia 18 bulan, yang dua yang baru lahir ini. Betul Mbak, betul. Oh, Salut itu sama Mas. Ada. Itu tidak cuma satu orang Mbak, tapi 2 orang. Yang seperti itu kasusnya 2 orang? Iya 2 orang. Bedanya yang satu ini bayi semuanya negatif, hanya ibunya tok yang positif. Cuma dia punya bayi. Jadi ada 2 orang kemarin yang ibu menyusui. Ini perjuangan luar biasa, seorang ibu harus terpisah dari anaknya karena memang harus menjauhkan diri dari anaknya yang supaya anaknya tidak tertular COVID ini. Keren pokoknya. Ya, ada juga Mbak yang kemarin anaknya itu usia 7 tahun positif. Ibunya merelakan diri, kan ibunya negatif. Ibunya negatif itu merelakan diri untuk menemani anaknya. Ada juga itu. Perjuangan Dan ibu ini. Alhamdulillah sudah sembuh semua. Jadi ada cerita-cerita semacam itu ada sih Mbak, yang negatif merelakan diri untuk ikut karantina karena ya itu tadi kasih sayang kepada anak. Dan ada juga yang seorang ibu-ibu sepuh yang dari Bungur itu, beliau berdua itu mbahnya itu sudah kan positif semua. Yang Mbah Kakung itu sudah di atas kursi roda kan karena ya kondisi fisik karena sudah sepuh. Nah, Mbah Putrinya itu sudah sembuh duluan, tapi Mbah Kakungnya belum. Akhirnya Mbah Putri itu membaturi Mbah Kakung meskipun dia sudah diperbolehkan pulang, tapi ini baturi Mbah Kakung di karantina ini selama berapa ya tuh? Seminggu loh tidak salah itu. Jadi juga ada juga kisah semacam itu. Ya Allah. Ini ya, ternyata ya memang itu yang namanya cinta lah. Karena memang ya begitulah. Nah, kembali lagi ke ini lagi. Kalau misalnya selama mendampingi pasien-pasien yang OTG ya, istilahnya kan OTG tadi. Nah, ini secara psikologis mereka selama berada di sana. Kan ada juga yang kemarin yang pasien terlama gitu ya, yang sampai 66 hari apa-apa gitu. Iya Mbak, jadi yang belum tak omongkan tadi kan masalah lamanya ya, proses yang paling lama berapa, yang paling singkat berapa, jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau yang paling lama gini aja, jadi proses penyembuhan pasien yang ada di sini, indikatornya sembuh dari COVID itu kan adalah swab Mbak. Jadi dia itu kena COVID apa enggak, sembuh apa belum itu adalah swab. Nah, di sini swab itu sebelum tanggal 6 Juni tepatnya kalau nggak salah ya, saya lupa. Itu kan masih pakai alat swab yang ada di Surabaya karena Kabupaten Tulungagung, pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam artian di sini Rumah Sakit Dr. Iska itu belum memiliki alat swab sendiri. Itu masih lama Mbak, hasil swab itu keluar seminggu lah. Jadi di swab hari ini gitu ya, hasil sampelnya itu dikirim ke Surabaya, dari Surabaya nanti diantrikan dulu, baru diantarkan ke sini, atau hasilnya keluar, itu juga nunggu. Jadi ada seminggu lebih, seminggu sampai 10 hari, itu sampai tanggal 6 Juni. Berarti setelah Lebaran. Nah baru setelah tanggal 6 Juni, alat swabnya Rumah Sakit Dr. Iska itu sudah mendapatkan izin dan mulai beroperasi. Ini penanganannya lebih cepat. Swab itu hasilnya bisa keluar hanya 2 hari atau 2 sampai 3 hari. Nah itu. Jadi sebelum tanggal 6, pasien itu yang paling lama adalah Mbak SR, itu rumahnya di Kecamatan Bandung, itu 68 hari. Dia sudah 9 kali swab. Terus ketika di swab terus positif sampai ke swab yang terakhir itu ya? 2 kali. Jadi 7 kali swabnya itu positif, baru yang 2 terakhir itu yang negatif. Itu Mbak SR. Itu sembuhnya ya tanggal berapa saya lupa. Yang kedua itu yang salah satu dari Jabal Sari yang namanya sama dengan saya yang sempat heboh kemarin itu 57 hari. Itu swabnya 8 kali Mbak. Berarti yang 6 kali positif, yang 2 kali negatif. Itu adalah orang-orang terlama selama menjalani karantina di Rusunawa. Yang paling cepat sebelum alatnya itu berfungsi, itu yang paling cepat itu 20 hari Mbak. Jadi karantina di sini sebelum alatnya itu beroperasi 20 hari. Karena kenapa? Harus 2 kali swab.
Sedangkan yang paling cepat hari ini ketika ini Mbak, ketika alatnya swab Kabupaten Tulungagung itu sudah bisa digunakan, itu yang paling cepat di sini itu 4 hari. Seminggu, maaf, seminggu. Jadi orang positif swab itu dinyatakan sembuh di karantina di sini paling cepat itu 1 minggu. Gitu. Tapi kalau reaktif, kalau orang yang reaktif, bukan positif swab ya, orang yang reaktif paling cepat itu 3 hari. Jadi dia reaktif, masuk sini sore. Nah, besoknya di swab, besoknya kalau hasilnya sudah keluar positif atau negatif swabnya itu, kalau negatif bisa pulang, kalau positif dikarantina dulu untuk dilakukan swab 5 hari kemudian. Jadi itu tadi yang istilahnya waktu karantina itu seperti itu di sini, Mbak. Iya. Pasien-pasien yang dia reaktif, yang terhadap rapid test dia reaktif, ini kalau misalnya di sana ada nggak kemungkinan dia bisa tertular COVID-19 dari teman-teman yang pasien yang positif dengan swabnya tadi? Kalau kemungkinan itu ada, tapi gini Mbak, yang reaktif sama yang positif itu untuk tempat tidurnya atau tempat bermalamnya itu dipisahkan. Namun untuk kegiatan sehari-hari itu kan bareng-bareng di depan, di mana di tempat karantina itu kan bareng-bareng, termasuk ketika senam pada hari Kamis di halaman dan lain sebagainya itu bareng. Namun alhamdulillah sampai hari ini belum ada Mbak yang ketularan, bahkan teman-teman ini yang relawan pun alhamdulillah ya belum ada yang sampai hari ini positif COVID, swabnya positif itu belum ada. Jadi tetap protokol itu dijalankan, termasuk ketika pasien masuk ya diedukasi jangan sampai memakai barang yang sama atau menyentuh barang yang sama dengan pasien lainnya. Meskipun itu masih reaktif ataupun apalagi yang sudah positif swab itu dikasih itu, dan juga mereka di dalam itu juga disediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan. Jadi selama di karantina pun mereka tetap menjalankan protokol itu. Gitu. Bahkan Mbak sepuhnya itu juga kita kasih ini Mbak latek yang panjang sampai siku sama ibunya itu ketika memandikan bayinya dan lain sebagainya, yang ketika bayinya itu negatif terus ibunya positif ataupun sebaliknya ibunya negatif bayinya positif, agar ini tetap aman itu, dan selalu pakai masker di sini jadi gitu. Tidak pernah jadi protokol-protokol kesehatan yang sudah memang dianjurkan, yang sudah tertulis yang sudah dianjurkan pemerintah lah. Ini semuanya selalu dilakukan oleh pasien-pasien yang OTG ini tadi. Nah, ya, kita wajibkan. Yang paling banyak kemarin itu saya melihat di selebaran yang juga di-share ke beberapa grup. Untuk anak-anak yang tertular COVID-19, ini jumlahnya ada berapa kemarin? Sampai hari ini total ya, kalau di total itu sudah mencapai angka 28. Itu 28. Anak usia 18 bulan sampai dengan usia, kalau kita bilang anak-anak itu berarti 18 ya. 18, kita hitungnya 18, kita manut regulasi. Cuma kalau yang benar anak-anak, istilahnya anak-anak SD gitu ya, SMP sampai itu ya 18. Selebihnya itu anak-anak yang sudah SMA, baru SMA kelas 1 atau kelas 2 usia 18 tahun itu kan SMA. Kalau yang SMP sampai bayi ya seperti itu Mbak. Cuma kalau memang benar hari ini itu ada lagi yang masuk, ini yang paling muda. Dia itu adalah bayi baru lahir. Rencana mau masuk ini tadi. Ada sekeluarga itu sama ibunya sama ayahnya dan bayi baru lahir. Itu nanti akan masuk hari ini. Itu infonya untuk hari ini. Itu sudah positif swabnya atau masih reaktif aja? Kayaknya positif swab karena sudah satu keluarga itu biasanya swab biasanya. Dan itu nanti akan menjadi pasien termuda setelah adiknya yang 18 bulan kemarin. Kan ini belum ada sebulan kalau ini masuk hari ini. Loh, yang maksudnya yang kemarin 18 bulan sekarang udah keluar. Sampun itu di sini cuma 9 hari. Sampun, ibunya sudah sampun sembuh. Jadi per hari ini Mbak, Rusunawa itu sudah sepi. Sebenarnya kemarin minggu itu tinggal satu pasien. Tapi sampai hari ini sudah 7 itu hari ini 1 pulang. Nah itu terdiri dari orang yang ini Mbak rapid reaktif. Jadi yang positif swab tinggal 1 yang ada di sini ya, yang kemarin tinggal 1 itu ternyata
positif, jadi ya dia dikarantina di sini sama suaminya. Suaminya negatif padahal. Oh, yang mbah-mbah tadi. Bukan, orang Bukan. masih berapa ya? 20-an 9 tahun kayak cewek itu. Ditemenin suaminya, soalnya sendiri, kan dulu sendiri pas tanggal itu, kemarin minggu sendiri, akhirnya ditemani suaminya. Senin, Selasa, Rabu hari ini itu tambah ini orang reaktif di karantina di sini, Mbak. Kalau hari ini Rame nih. ini ada berapa yang berada di Rusunawa ini yang dikarantina? Hari ini itu tadi 7, kita nunggu keluarganya, kita nunggu ini yang 3 orang termasuk yang saya sebutkan di dalamnya ada bayi itu, jadi nanti ada 10 orang malam hari nanti kalau sudah datang itu. Sementara 10 orang hari ini. Ini yang swab 3 tadi? 3 tambah 1 yang hasilnya sudah keluar, dan yang tadi loh yang tak bilang cewek sama suaminya tadi itu. Jadi di sini itu yang pernah Mbak paling sepi itu ya ini kemarin, satu pasien itu paling sepi, akhirnya teman-teman kan baturi nginep kemarin itu. Iya. Jadi malam minggu kemarin sama malam Senin itu malam minggu itu kita tidur di rusun, teman-teman ini relawan bawa velvet, bawa kopi, bawa cemilan, tidur di depan rusun gitu sama baturi pasien yang tinggal 1 orang kemarin itu. Kita tidur ke sana bareng-bareng. Nah, yang pernah kita paling banyak itu sampai kesel tenan itu, sampai podo gering baru podo mulai itu 118 orang di karantina itu. Pas itu waktu bledosan pasien kan kemarin kan sekitar 1 bulan yang lalu itu kan banyak itu, sampai paling banyak itu 118 orang. Itu Pak rekor itu. Rekornya Rusunawa itu sekali karantina itu. Terus ini, teman-teman relawan ini yang jumlahnya kurang lebih 12-an, mungkin sekarang ya mungkin gantian ya. Ini yang dilakukan ini misalnya kegiatannya di sana seputar apa saja yang dilakukan? Mungkin mulai dari gimana? Tugas utamanya itu sebenarnya ini sih Mbak, karena kita itu melaksanakan tugasnya dari dinas sosial untuk memastikan logistik sampah itu ya, kita ini ada memastikan konsumsi dari catering itu kita berikan, kita masukkan ke dalam Rusunawa untuk para pasien. Itu sudah dikreseki satu-satu Mbak. Kalau sampai lihat video saya di YouTube ataupun postingan-postingan saya kan ada. Itu contohnya gimana atau konsumsinya itu satu hari 3 kali. Pagi sarapan itu jam 7:30, jam 7 sampai 7:30, makan siang itu jam 12:30, kemudian untuk makan malam itu diantar jam 5:30. Jadi tugas utama kami sebenarnya itu. Nah, kemudian di sini tidak cukup itu Mbak, karena setiap ada pasien yang datang itu pasti ada persoalan baru. Yang kami lakukan adalah kita ngobrol sama pasien, kita ke dalam, ngobrol sama pasien, keluhannya apa, selama di dalam apa, terus kemudian ada nggak masalah di keluarga, misal di diskriminasi atau bagaimana keluarganya di rumah, itu kita menerima curhatan pasien lah selama di sini. Nah, ketika memang ada masalah, di lingkungan, ini teman-teman PMII, kebetulan saya juga ketua PMII, saya nerjunkan teman-teman PMII, di sini saya juga dan juga teman-teman Tagana itu langsung terjun Mbak ke lingkungan pasien, misal di desa A, kita utamanya menemui keluarga, mengklarifikasi apakah benar, ketika memang benar kita langsung ke perangkat desa atau kepala desa dan juga tetangga-tetangganya utamanya, agar orang yang sudah ini kena COVID, yang sudah mendapatkan musibah atau cobaan ini jangan ditambahi bebannya atau ditambahi deritanya, makanya yang penting itu harus malah disupport. Nah, itu yang kami lakukan selama ini. Di samping itu tanggal 1 Juni itu kami lekas ini Mbak buat yang namanya shelter Tombo Kangen, itu sebagai inovasi kami, itu inovasi murni dari tim Tagana untuk ini biar pasien yang di dalam itu bisa ketemu dengan keluarganya. Nah, di situ kami membuat itu, mengkonsep sendiri dan lain sebagainya. Untuk masalah keamanannya kami kemarin telepon dokter Kasil, kita konsultasinya ke dokter Kasil. Saya misal gini, dari koordinator kami itu ngomong, bangunannya seperti ini, konsepnya seperti ini, pripun dok, ini sudah aman? Aman, oke, langsung kami laksanakan tanggal 1 Juni kemarin mulai beroperasi, dan itu terbukti sangat meningkatkan ini, tingkat apa ya, tidak stres lah, pasien yang ada di sini itu tidak stres Mbak. Jadi dia bisa bertemu dengan keluarganya dalam jarak yang dekat, pepetan gini, tapi ini dibatasi oleh
akrilik. Jadi batasnya akrilik. Kalau ada itu di YouTube sudah ada shelter Tombo Kangen itu yang kemarin pernah sampai diliput ke salah satu stasiun TV nasional kan kemarin itu. Jadi salah satunya kami itu. Jadi kalau ada keluarga pasien yang datang kami dampingi, kami beri latex, kami edukasi dan lain sebagainya. Itu sih Mbak tugas yang kami lakukan di sini. Tambahannya itu. Kalau utamanya ya mek konsumsi tok, tapi tambahannya itu tadi itu ya improve aja lah. Karena kita nggak tega Mbak lihat pasien yang masuk susah terus di sini itu malah mikir. Itu kami yakin kalau seperti itu dia akan lama di sini. Yang kami pengetahuan dasar dari kami obat corona itu adalah seneng dan juga memang dia bisa menerima keadaannya dan berusaha untuk sembuh itu aja, dan dia sudah tidak memikirkan rumah, istilah tidak stres karena masalah di rumah. Insya Allah itu yang kami yakini semakin sembuh. Jadi semaksimal mungkin kami ini membantu ben pasien itu ketika di karantina malah marem. Nah kan itu Pak. Nah, secara psikologis dari pasien-pasien COVID-19 yang berada di Rusunawa, mulai dari yang pasien termuda sampai pasien yang sepuh tadi, apakah rata-rata mereka juga langsung bisa menerima di sana atau mungkin ada penolakan-penolakan dari diri mereka sendiri terhadap kondisi mereka atau kondisi yang dialami oleh mereka ini? Pasti. Pasti. Kalau termuda mungkin anak kecil 2 tahun kan tidak paham dengan situasi. Kalau ini saya ceritakan aja orang-orang dewasa. Karena gini, setahu kami dan hasil dari pengamatan kami selama di sini 3 bulan ini sih Mbak, orang-orang itu tidak terima dengan dia itu kok kena COVID ini apa toh, padahal tubuhku sehat dan lain sebagainya. Jadi gejala-gejala awal yang kita dapat informasinya dari internet, ada batuk dan lain sebagainya, pasien yang ada di sini tuh tidak merasakan. Nanti bisa sampai tanya pasien sendiri kalau tidak percaya. Jadi selama di karantina di sini tidak ada batuk, sesek apa bagaimana gitu. Istilahnya kalau sederhananya seperti flu itu kan, dodo sesek, terus ada lendir dan lain sebagainya, mayoritas gitu, sebagian besar gitu ya bahasa aku lagi ngomong kabeh ndak penak, soalnya ya seenek lah sing flu dek kene. Sebagian besar itu ndak merasakan itu Mbak gitu, malah loro flu sih soalnya enek demame, enek dodoke itu dari pasien itu. Dia pasti ndak nerima loh aku sehat kok, loro apa aku ning kene. Kita berikan penjelasan pelan-pelan. Jadi gini Pak, sampean harus bersabar di suatu situasi pandemi ini, sampean dapat cobaan karena ketika sampean melakukan tes ternyata ada COVID di dalam tubuh sampean pun toh. Sing tenang, teng mriki lek enek masalah cerita, mungkin teman-teman Tagana di sini membantu jenengan dipulihkan di sini, nanti kalau sudah sembuh bisa pulang dan kebal, malah sampean ndak akan menulari keluarga sampean atau tetangga-tetangga sampean. Nah, itu paling sederhana yang kami lakukan itu biar mereka itu, walah tibae ngono Mas yo wis lek aku nang kene ben ampre ndang mari, waya metu praya metu no. Nggih, waya metu ya metu lah. Itu yang kami lakukan di sini sederhananya seperti itu gambarannya. Iya. Kalau anak-anak, kalau misalnya anak-anak biasanya usia 7 tahun, 5 tahun ini kan rata-rata dunia bermain. Anak-anak itu awal mulanya yang masuk itu pertama ini sapa ya cah cilike. Oh, cah cilike ini sih Mbak. Tetangga sini itu masuk terus kan danek koncone cilik, akhirnya itu di sepedai kon gorene Bu, wis sepeda bawa sini gitu. Akhirnya sepeda digonek kene. Terus ada lagi masuk anak, setelah itu anak-anak banyak. Wah, iki ya, teman-teman langsung inisiatif tuku bal, Mbak. Tuku bal pertama itu sama layangan. Nah, setelah itu karena semakin banyak anak-anak, akhirnya kita kemarin open donasi. Kita open donasi terkait data itu kita upkan kan inisial sama usia, dan alhamdulillah sampai hari ini banyak sekali mainan, susu, terus kemudian buku, alat belajar, pampers itu banyak sekali masuk ke kami, dan itu kami pakai Mbak sesuai dengan usia, kita berikan ke pasien. Meskipun itu belum maksimal tapi suwes banyak Mbak. Jadi yang masuk itu satu anak itu sudah dapat 1 kresek gede. Jadi jangan khawatir terkait donasi itu memang kami berikan semua terkait mainan itu. Nah, satu anak itu 1 kresek gede, dan yang terbaru itu kan kita buatkan taman bermain. Itu inovasi dari teman-teman juga, sudah jadi. Cuma ketika sudah jadi anak-anak itu sudah pada pulang, tinggal kemarin tuh 5 anak yang terakhir itu. Jadi ya wes tidak masalah, nanti pun kalau nanti banyak dan lain sebagainya itu akan kita gunakan untuk anak-anak, ataupun kalau nanti rame lagi ya, tapi harapannya enggak sih. Enggak lah, sudah segera berakhir lah semoga.
untuk Jumatan dan lain sebagainya. Karena kemarin itu Idul Fitri juga ini sih Mbak, di sini juga merayakan Idul Fitri. Jadi saya kemarin pulang Idul Fitri pulang itu sebelum sholat Id pulang ikut sholat Id di rumah, sungkem terus balik ke sini lagi ya ikut Idul Fitri bareng pasien-pasien yang ada di sini. Kemarin kita juga tumpengan di sini adalah alhamdulillah. Pasca itu pun alhamdulillah nggak ini swab. Ketika teman-teman setelah itu swab alhamdulillah nggak negatif gitu. Karena Idul Fitri kan tanggal 24. 24 kan kita sempat kontak langsung dengan pasien, lung-lungan tumpeng bahkan pelukan, tapi pakai APD loh ya, pakai APD itu intinya kontak langsung. Kita tanggal 29 itu swab alhamdulillah negatif semua itu. Kuncinya adalah satu, senang, kebahagiaan itu yang menjadi satu obatnya itu tadi ya. Betul, kena corona ya wes lah, bene kena corona di karantina, mangan enak waya istirahat. Terus dari sini ya tambah olahraga gitu, berjemur gitu. Pokoknya fresh gitu insya Allah ndang mari. Yang akhir-akhir seperti itu sih ketika kita berikan saran seperti itu dilakukan dan alhamdulillah memang benar-benar cepat. Soalnya belum ada sih corona obatnya gitu. Paling enak penting apa aja susah Pak nek kene gitu. Sampai nek pengen mangan sing opo kurang enak omong gitu. Pengen jajan omong gitu. Ngono ae Bapak. Nanti semaksimal mungkin dibantu teman-teman gitu. Iya. Jadi selain teman-teman Tagana di sana, ada relawan-relawan yang lainnya mungkin yang ada di sana? Kalau relawan cuma Tagana Mbak di sini. Kebetulan aja selain Tagana saya, ini ada teman-teman dari Tagana 7 orang itu Mbak. 7 orang itu yang 4 orang adalah pengurus cabang PMI Tulungagung. Ada saya, ada Dimas, ada Andre, ada Aldi, itu semua PMI. Alhamdulillah langsung tak terjunkan tugas di sini juga dan kita melakukan advokasi itu terkait kalau ada diskriminasi itu kami langsung terjun ke masyarakat. Kalau yang relawan lain tidak ada dan kita juga tergabung dalam ini Mbak komunitas Save Tulungagung. Itu juga relawan Mbak yang kemarin minjemin truk PCR ke rumah sakit itu loh Mbak. Nah itu jadi kami itu juga bagian dari Save Tulungagung juga. Yang intinya nanti adalah kita melakukan ini Mbak, mengedukasi dan mensosialisasi kepada masyarakat agar memang benar-benar siap hidup berdampingan dengan COVID. Intinya enggak usah wedi. Nah, itu yang kami harapkan ke depan itu seperti itu pasca COVID ini ledakan-ledakan ini habis. Gitu. Karena memang rata-rata yang didengungkan oleh media ini benar-benar sesuatu yang memang bahaya begitu COVID ini. Di beberapa daerah, taruhlah misalnya di Amerika, taruh misalnya di Italia, terus kemudian di negara-negara yang lainnya. Ini kan jumlah kematian akibat COVID-19 ini luar biasa tingginya begitu. Di daerah mungkin yang zonanya zona memang merah menuju hitam, itu kan seperti itu. Tapi kan rata-rata yang memang berbahaya juga, ketika pasien itu adalah yang OTG. Dia nggak ngerasa apa-apa, tapi ternyata dia terkena COVID-19, dan akhirnya dia kalau misalnya tidak segera dikarantina kan bisa menulari yang punya penyakit penyerta ini tadi ya. Betul Mbak, betul. Yang bahaya itu. Dan Tulungagung kan masih 3 Mbak. 3 pun itu orang-orang yang sepengetahuan saya, data orang meninggal 3 itu orang yang sepuh dan memang sudah punya penyakit kronis sebelumnya. Gitu. Jadi pasien yang dikarantina di Rusunawa terus meninggal itu enggak ada. Jangan sampai ada. Memang orang-orang sehat, kebetulan kena COVID gitu aja. Kalau orang mengatakan kalau misalnya sudah beberapa lama dengan pengalamannya dengan orang-orang yang berdampingan dengan pasien COVID ini tadi, bisa disimpulkan bahwa misalnya sebenarnya COVID ini tidak jauh beda dengan flu begitu. Beda. Mungkin kan teman-teman kan kalau saya sebenarnya nggak mau ngomongin ini ya, tapi wes ini pengetahuan dasar yang mumpung dilihat sama masyarakat dan ini nanti menjadi pengetahuan dasar karena yang akan kami sosialisasikan ini. Jadi ini sepengetahuan kami ya, Mbak, sepengetahuan kami yang ada di sini. Dan kita sudah tanya ke beberapa pasien, bukan hanya beberapa, tapi bahkan puluhan pasien atau bahkan mencapai ratusan. Kalau ratusan itu 100 lebih gitu ya, 100 lebih pasien kita tanya. Selama dia itu awal mula dikatakan kontak dengan orang yang kira-kira terkena COVID, kemudian di swab atau di rapid reaktif, kemudian di swab positif, menjalani karantina selama berbulan-bulan atau berpuluh-puluh hari di sini, sampai dia sembuh, ada enggak gejala?
medis yang dirasakan. Dan hampir semuanya mengatakan tidak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau flu gitu kan enak kan? Flu itu Tawan. ada meriangnya, ada pusingnya, terus ada pileknya, batuknya gitu. Tapi kalau COVID, sepengetahuan kami, akhirnya sepengetahuan kami hasil dari Pengalaman tanya-tanya, Mbak. teman-teman yang tinggal di Rusunawa. Iya, Berdasarkan dan juga kita tanya sama pasien-pasien, tidak ada. Tidak terasa sama sekali ada sakit atau mungkin agak sesak begitu, nggak sama sekali nggak ada. Nggak ada. Cuma ya wes, ya ben sing tahu ini aja yang tahu. Karena ini nggak berani Mbak ngeflorkan terlalu umum gitu. Karena menurut saya gitu kan nggak berani, saya bukan ahli medis, juga bukan ahli corona, tapi sepengetahuan hasil dari ngobrol. Buktinya apa? Covid ini kan ada Mbak. Buktinya apa? Orang-orang di swab ada Covid-nya. Saya yakin Covid ini ada. Cuma ya itu tadi dampak medisnya seperti itu yang kami tahu hasil dari tanya dengan para pasien. Soalnya pasien-pasien itu itu loh Mbak, waktu Idul Fitri itu sing wis padha mulih itu padha moro, terus nggawa jajan, bahkan nek sing nggawa lodo selamatan mbek kene karo kanca-kanca Tagana itu banyak gitu. Dan kita tanya, bener-bener tanya detail kepada para pasien itu sebagian besar, meskipun ada yang beberapa itu ada yang demam dulu, ada yang batuk flu dulu, ada, cuma sebagian besar yang saya katakan tadi ndak kroso apa-apa loh mas akui, nah, seperti itu ada, sampai sembuh dia di karantina sebulan lebih itu ada. Tapi ini tidak bisa kita jadikan dasar kita menjadi tidak takut, soalnya bagaimanapun juga kita tidak tahu virus ini bahaya atau tidak, karena belum ada kan obatnya, terus kemudian temuan-temuan medisnya itu kita juga belum lengkap kan Indonesia itu. Cuma ini Mbak, kita harus mulai cerdas mengkonsumsi informasi tentang COVID dari media sosial, karena yang diserang di Indonesia ini yang pertama itu adalah mindsetnya, cara berpikirnya, cara pandangnya. Karena kita dari akhir tahun kita dijejeli virus COVID itu hanya di Wuhan, Cina sudah melockdown dan lain sebagainya karena ada kematian dan lain sebagainya. Akhirnya kan meletus di Eropa, di Amerika juga seperti itu, ya toh? Di Spanyol, kemudian kemarin di Italia, wong tua-tua yang mati bergelimpangan di jalan. Kita diberitakan itu dan kita warga Indonesia itu mengkonsumsi, bahkan menyebarkan. Nah itu kan teror ketakutan awalnya. Ketika virus itu masuk ke Indonesia pada bulan Februari kalau nggak salah ya, mulai ke Indonesia itu lalu nggak Maret, wes paranoid dewe-dewe, yos karakter orang Indonesia, apa nih wong Tulungagung ini memberikan kesimpulan sendiri. So, saling tutup dalan rakaru-karuan tonggone wes supaya ndak umum itu. Dan faktanya seperti ini. Memang kalau orang-orang itu ndak ditutupi faktanya tentang COVID ini ndak bakal percaya. Buktinya apa? Kemarin ada satu kasus saya mendampingi pasien yang seorang pasien yang KTP-nya itu Ponorogo, seorang tukang becak, itu ngekos di suatu daerah di Kabupaten Tulungagung itu sudah bertahun-tahun. Ketika dia kena COVID di karantina kemudian sembuh, sudah ada surat sembuhnya dari Dinas Kesehatan dan juga pemerintah kabupaten ini, dia pulang kan ke kosannya, ditolak sama masyarakat, alasannya bukan warga situ. Bayangkan toh. Nah terus bertahun-tahun ini kenapa kok enggak ditolak aja karena bukan warga situ? Apa gara-gara dia itu mantan pasien akhirnya wedi lah. Ini adalah wajah masyarakat kita dan memang benar-benar belum siap Tulungagung ini. Koyoke kendel-kendel lo, podo sepedaan, podo shopping rakaru-karuan, tapi ketika salah satu tetangganya ada yang kena, pasti itu terjadi. Karena buktinya itu ada, dan hanya 1-2 lah yang sudah saya dan teman-teman tangani ke masyarakat terkait itu sudah banyak gitu loh Mbak. Ini yang menjadi tugas kita bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya ketika pasien itu sudah sembuh dari COVID-19, dia punya kekebalan yang lebih luar biasa daripada teman-teman yang belum terkena COVID, kan begitu sebenarnya? Saya tidak memastikan, tapi belum ada pasien keluar terus menularkan ke keluarganya, tidak ada. Gitu. Dan otomatis kan dia sudah punya antibodi untuk terhadap adanya virus corona ini tadi. Kalau misalnya berdasarkan beberapa penelitian yang ditunjukkan bahwa kan
corona ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 toh. Nah, ini kan Betul. setuju dari SARS. Secara otomatis berarti kan dia ada. Kata dosen saya itu, beliau dawuh bahwa ini itulah hanya seutas RNA begitu. Ini RNA Oh aja. iya, Kita itulah yang malah betul. kompleks kita. Jadi kita nggak perlu terlalu takut. Cuman ya waspada, ikuti protokol yang ada. Begitu kata dosen saya itu. Oh ya berarti memang benar. Betul. Kalau misalnya diceritakan bahwa sebenarnya teman-teman yang atau pasien-pasien yang OTG ini tadi, mereka tidak merasakan sama sekali gejala misalnya sesak atau apa ya, mungkin ada beberapa ya yang seperti itu. Tapi kan kebanyakan dari yang pernah ditanya oleh Mas Afif itu kan rata-rata yang berada di sana. Beda lagi mungkin kemungkinan ada di daerah lain mungkin tidak sama kasusnya ya. Yang di Ada Rusunawa contoh. IAIN Agung kebetulan ditanya mereka tidak punya gejala sama sekali kan begitu ya kemarin. Betul, termasuk ini sih Mbak. Saya kemarin kan baru sosialisasi dari Jombang dan juga Malang. Akhirnya tahu perkembangan di sana, utamanya yang ada di Jombang. Yang Jombang itu hari ini lekas meletus karena pada sampai hari ini angkanya itu sudah sampai 309, yang meninggal itu sudah 24 hari ini. Kemarin 23. Kemarin 23, hari ini datanya 24. Terus yang sembuh itu baru 74 dari 300, berapa tadi? 304. Kemudian masih banyak banget yang di karantina. Dan pusat karantinanya kalau di Jombang itu nggak sama dengan yang ada di sini. Itu di rumah sakit. Jadi kan tertutup. Nggak bisa ngakses kan. Teman-teman kalau di sini kan terpusat. Kebetulan saya dan teman-teman ditugaskan di sini akhirnya tahu. Kalau di Jombang itu tak tahu. Dan memang masyarakat itu masih sangat awam Mbak terkait COVID. Sampai saya tanya, Mas sampean tahu nggak kira-kira kena COVID itu kalau di Jombang, misal ini Jombang contohnya, di Jombang itu berapa hari keluarnya swabnya? Nggak tahu. Terus sembuhnya? Nggak tahu Mas. Jadi masih sangat awam. Ya Alhamdulillah ini di Tulungagung pengetahuan piye toh karantina dan juga bagaimana toh proses penyembuhannya sampai dia sembuh itu butuh berapa kali swab dan lain sebagainya itu sudah bisa diakses teman-teman melalui YouTube saya di Save Tulungagung. Itu sudah beberapa data sudah saya paparkan tentang kondisi yang ada di sini. Itu minimal gini, info ini sudah bisa disosialisasikan dan mulai kami sosialisasikan terutama ke pondok-pondok pesantren seperti kemarin Mbak. Kemarin kan pondok pesantrennya Yai Zuhri Darul Falah kan balik ke pondok. Hari apa ya, minggu kemarin lah tidak salah, hari Rabu sama Kamis. Itu ratusan santri kembali dan kita bantu rapid gratis di pondok kemarin. Dengan pondok sudah menyiapkan SOP termasuk tempat karantina termasuk dan lain sebagainya. Itu sudah kami siapkan, sudah disiapkan oleh pondok. Kami membantu mengedukasi dan benar saja ada yang reaktif, tidak usah saya sebutkan jumlahnya, itu langsung dikarantina dan alhamdulillah swabnya keluar semuanya negatif. Jadi ya memang yo wes ngono ae gitu loh, karena memang ada yang reaktif yo di swab, kalaupun nanti swabnya positif yo di karantina, disembuh nih yo wes gitu. Ya alhamdulillah itu tadi Mbak alhamdulillah sudah kondusif dan pondok pesantren Darul Falah ini bisa menjadi percontohan ini di Tulungagung. Sudah siap banget untuk menghadapi atau hidup di masa pandemi ini karena SOP dipenuhi, kegiatan juga sudah ditata sedemikian rupa, jamaah, ngaji, olahraga pagi itu sudah disiapkan dan memang ya seperti ini yang kita harapkan masyarakat kita ke depannya dimulai dari pondok-pondok pesantren. Itu kami kemarin bersama dengan teman-teman Save Tulungagung, truknya kita bawa ke sana untuk merapid massal itu gitu. Terus ini kira-kira gambaran yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Tagana, terus relawan-relawan COVID ini, terutama dari teman-teman yang PMI ini tadi, kira-kira untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap pasien yang sudah sembuh ini, nanti kedepannya bagaimana yang akan dilakukan? Yang pasti gini, karena di masyarakat kita itu ada simbol-simbol massa Mbak. Kita nanti karena sudah berkomunikasi dan berjaring dengan teman-teman dari pendamping desa, kemudian PKH, nanti akan kita sosialisasikan dulu, kita training, kita edukasi, dan kita dudoi fakta lapangan. Ya, perlu dijak dari Rusunawa, ben terus di karantina piye, agar apa? Ke depan itu bisa ini terhadap masyarakat dampingannya, desa dampingannya itu minimal bisa menjadi sosok yang nanti kalau ada kejadian itu tanggap paling pertama.
Di samping kita nanti juga bekerja sama dengan AKD, Mbak, kepala desa itu kita akan lakukan sosialisasi. Kalaupun dari Polres, dari pihak kepolisian itu sudah punya program kampung tangguh, bener-bener tangguh. Orang mek jenenge kampung tangguh, disiapne tempat dan lain sebagainya, formalitas lah menurut saya. Saya sudah komunikasi dengan Bapak Kapolres terkait kampung tangguhnya yang tangguhnya kurang gitu. Nah ini bener-bener tangguh, kita edukasi beneran itu masyarakat bener-bener siap. Kalaupun tetangganya ada yang COVID, ya wes, bene, ya wes sedang dikarantina, disembunyi dan kita support yang ada di rumah. Misal di rumah itu mendapatkan karantina mandiri selama 14 hari, ya selama 14 hari itu tetangganya misal gentenan, mensuplai makanan gitu kan, kayak ini nganter, ya seperti itu. Itu ada kemarin sudah ada yang praktek satu itu di daerah kecamatan Gudang. Itu ada. Jadi sudah ada yang seperti itu ketika salah satu keluarga kena, tetangganya itu gentenan jadwal kok iki ngeteriki jam sakmene makan siang malam itu sudah ada dan bisa ternyata. Mudah-mudahan ini yang rintisan-rintisan kampung tangguh yang ada di Kabupaten Tulungagung ini benar-benar akan berjalan sesuai dengan harapan bahwa nanti ketika salah satu masyarakatnya ada yang terkena COVID-19 tidak perlu dikarantina lagi di Dusun Awat, tetapi karantina mandiri di rumah sembari nanti masyarakat juga membantu untuk proses kesembuhannya dengan cara yang seperti disampaikan oleh Mas Afifu tadi. Betul. Di sini kan ini Mbak, terkait dampak sosial, itu memang kita dari PMI itu sudah MOU dengan gugus tugas kabupaten. Kita di sini menjadi pionir bersama teman-teman Tagana dan komunitas SIF untuk menjadi tim penanganan dampak sosial. Jadi seperti ada letupan-letupan itu ke depan itu kita di situ dan ini sedang kami rencanakan Mbak, dan kami program untuk sistem sosialisasinya itu bagaimana ini biar terstruktur dan biar masif dan lebih efisien. Intinya kan gitu, karena kalau mulek-mulek terlalu butuh waktu yang banyak sehingga zona hijau di Tulungagung itu masyarakatku malah karena sudah hijau akhirnya malah ndak karu-karuan gitu loh. Disiplinnya ndak dapat tapi wis hijau akhirnya malah takutnya nanti terjadi ledakan kedua. Insya Allah akan segera kami lakukan itu nanti. Semoga dilancarkan semuanya dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dari bumi kita tercinta, terutama di Indonesia dan mobil. Amin. Karena ternyata teman-teman adik-adik siswa mulai dari TK sampai sekolah yang SMA dan teman-teman yang kuliah, apalagi teman-teman pergerakan ini pasti sudah sangat rindu untuk normal kembali seperti sebelumnya kan begitu. Nah, mungkin sebelum bincang-bincang Faida ini kita akhiri, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Afifu kepada masyarakat yang mendengarkan siaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya yang kuncinya itu adalah kita itu harus menjadi masyarakat yang cerdas di sini. Cerdas yang bagaimana? Yaitu ya utamanya di zaman media sosial atau globalisasi yang sudah tidak bisa kita kendalikan, semangat cepat informasi bisa kita dapatkan, ini harus menjadi masyarakat yang cerdas terkait bagaimana memilah dan memilih informasi yang kita konsumsi. Jangan sampai bertanya itu tidak kepada ahlinya, sumber yang tidak terpercaya itu bahaya, karena kalaupun kita masalah virus ya harus tanya kepada orang ahli virus. Tentang penyakit medis ya tanya kepada ahli medis dan lain sebagainya, atau orang-orang yang memang sudah merasakannya. Itu yang paling penting. Ojo terus ada notifikasi di HP kita tentang judul-judul yang clickbait, judul-judul yang menakutkan, itu kita klik, kita baca sehingga nanti akan berpengaruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengambil ini tagline dari Kepolisian Jawa Timur tentang Kampung Tangguh Semerunya. Itu kan dia yang digaungkan hari ini adalah disiplin adalah vaksin. Itu kami benarkan dan kami mendukung, karena bagaimanapun juga penularan COVID itu dari orang-orang yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan protokol keamanan selama pandemi ini. Jadi masyarakat itu memang benar-benar harus cerdas dalam memilah dan memilih informasi, serta cerdas dalam beraktivitas, utamanya melakukan dan menerapkan protokol-protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu tidak ada yang salah. Toh ketika itu menjadi kebiasaan, itu akan menjadi kebiasaan yang baik bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia, menyongsong Indonesia yang akan menjadi negara maju. Karena negara maju ya konsekuensinya masyarakatnya harus cerdas. Dan yang terakhir, apabila tetangga sampean
tetangga kita itu mendapatkan musibah, yaitu menjadi orang yang terkonfirm COVID positif dalam artian di sini, jangan dikucilkan, jangan didiskriminasi. Yang paling penting adalah kita harus memberikan support moral utamanya, karena keluarga yang terdampak itu pasti mendapatkan tekanan psikologis yang luar biasa. Kita doakan bersama, kita support secara psikologis bersama agar yang menjadi pasien ini segera sembuh dan kondusivitas masyarakat, gotong royong dan lain sebagainya yang sudah tercipta di masyarakat karena pandemi ini tidak berakhir begitu saja, hanya gara-gara ada pasien atau tetangganya yang kena terus langsung diskriminasi. Harapannya seperti itu. Itu aja sih, Mbak. Terima kasih Mas Afifu untuk semua informasi yang hari ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan harapan kita semuanya, kita semua menuju zona hijau semuanya begitu, dan kembali normal seperti sedia kala. Oke, terima kasih atas hadirnya di bincang-bincang faedah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Mas Afifu dan teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran untuk seluruh programnya. Oke, terima kasih. Amin. Assalamualaikum Mas Afifu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat apa yang menjadi bincang-bincang faedah ini. Dan sekali lagi, kalau misalnya hari ini belum bergabung, silahkan bisa melihat di kanal YouTube Anvia Official. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.